Apa ini? Tidak ada apa-apa, hanya surat dari Yun. Kamu sudah menikah masuk rumah komandan. Kamu masih berhubungan dengan Chu Ming-an, ya? Tidak. Dengar penjelasanku, Ming-an dia hanya pulang ke negara. Lalu memberiku. Sudah 5 tahun, kamu masih tidak bisa melupakannya, kamu masih mencintainya, ya? Aku tidak. Ming-an dia hanya. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Kamu menghindar apa? Karena aku bukan Chu Ming-an, ya? Tidak, kamu tenang dulu, ya? Kita. Lepaskan aku. Kamu gila. Aku memang gila. 5 tahun lalu. Aku anak miskin, tidak pantas dengan putri keluarga He. 5 tahun kemudian, aku jadi komandan di kota Luan. Aku masih tidak pantas untukmu? Aku tidak. Aku tahu. Kamu ingin bersamanya selamanya. Tidak. Aku justru ingin menghancurkan hayalanmu. Lepaskan aku dulu. Bukankah kamu bilang, hutang keluarga He kami yang bayar? Kalau begitu bayarlah dengan baik. Selama 5 tahun ini, aku berkali-kali bermimpi kembali ke malam hujan itu. Melihat diriku dulu. Bagaimana aku mengkhianati yang dicintai. Anran, kamu bisa berjanji untuk bertunangan denganku. Aku sangat senang. Paman He, tenang saja. Aku pasti akan baik padanya. Lepaskan dia. Pak. Anran jangan takut, aku melindungimu. Hisham, lepaskan tangan adikmu. He Moling. Kamu membunuh ibuku dulu, sekarang memaksa Anran. Harus menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Dasar brengsek. Kakak. Ayah. Ibu keempat bunuh diri, jangan fitnah aku. Pernikahan adikmu. Bukan urusanmu sebagai kakak untuk ikut campur. Sadarlah akan statusmu. Kalian berdua hanya bisa menjadi kakak adik, tidak mungkin lebih dari itu. Ayo, bawa dia keluar. Bawa anak durhaka ini keluar dan pukuli. Baik. Lepaskan aku. Lepaskan Anran. Kakak. Lepaskan kakak Anran. Lepaskan aku. Kakak. Anran. Diam. Ayah Anran. Ayah, jangan pukuli lagi, bisa membunuh orang, ayah. Karena kalian berdua kakak adik. Keluarga He sudah dipermalukan. Kukilai. Kakak. Anran. Sejak jatuh cinta padamu 5 tahun lalu. Aku tahu semua ini sangat konyol.
Tapi sekarang, aku masih ingin menjadi konyol sekali lagi. Sekali saja. Cukup. Anran. Jangan menikah dengannya. Ikutlah denganku. Hizeng, apa yang membuatmu berpikir aku akan ikut denganmu? Drama kakak adik yang manis ini sudah kubosani. Kamu hanya hiburan kecil saat aku bosan. Yang bisa bersamaku selamanya hanya kakak Ming An. Apa yang kau katakan? Aku tidak percaya. Kamu tidak mengerti? Hisheng, aku dan Anran sudah bertunangan. Harap jangan menghalangi kami. Kamu berbohong. Kamu bilang, kamu akan selalu menemaniku. Kamu juga berjanji akan membantuku mencari adikku. Kamu masih memakai kalung kupu-kupu yang kuberikan padamu. Ini barang murahan yang tidak berharga. Aku malu memakainya. Hizeng, kamu hanya bisa menjadi kakak Hi Anran. Identitas lain tidak pantas untukmu. Jika kamu bisa terus menjadi kakak yang baik, mungkin keluarga Hi masih bisa memberimu kesempatan. Jangan terlalu serakah. Itu hanya akan membuatmu kehilangan segalanya. Anran. Ming An, ayo kita pergi. Anran. Aku yang mencintai kakak. Semua ini keinginanku sendiri, tidak ada hubungannya dengan kakak. Aku berjanji, mulai sekarang aku dan dia hanya saudara. Tidak ada hubungan apapun, aku tidak akan menemuinya lagi. Ayah, asalkan kau melepaskannya, apapun yang kau katakan akan kudengar. Baik, ayah. Kalian berdua adalah saudara. Jangan kira aku tidak tahu, dia menyukaimu. Hari ini, aku akan memutuskan hubungan kalian. Jangan. Jangan terus memukulnya. Ayah. Asalkan kau melepaskan kakak, aku bisa melakukan apapun. Ayah. Lepaskan dia, tolong. Kalau begitu, hari ini kau harus membuat keputusan. Kakak. Dulu aku menipumu untuk melindungimu. Dari awal sampai akhir, orang yang ingin kunikahi hanya kamu. Komandan.
Katakan. Orang dari Lo Sang Lau ingin bertemu denganmu. Dijadwalkan jam 8 malam ini. Belakangan kita banyak membongkar markas rahasia Lo Sang Lau di berbagai tempat. Dia mulai panik. Kalau begitu, dia harus menunjukkan kartu asnya. Masalah Himoling terlibat dengan perampok. Dia harus memberikan informasi sebenarnya. Lepaskan aku, di rumahku masih ada 20 barang segar. Setelah mereka memberiku uang, aku akan memberikannya semua padamu. Setuju? Asalkan kau melepaskanku, semua uangku akan kuberikan padamu. Bising sekali. Kamu tidak bisa melihat? Aku tidak butuh uang, tapi aku butuh satu hal. Tahu apa itu? Asalkan kau melepaskanku, apapun yang kau mau akan kuberikan. Aku butuh nyawa Zhao Ziqian, yaitu pembeli terbesarmu. Pemilik gedung, bagaimana dengan anak-anak yatim itu? Baru-baru ini, mata-mata dan pengawal yang dibunuh oleh gubernur militer. Berapa banyak kerugiannya? 10 orang. Kalau begitu, ganti 2 kali lipat. Kirim mereka semua ke regu pengawal. Sekarang jam berapa? Beritahu Rongin. Tamu penting akan datang. Siapkan mandi wewangian. Malam ini, Menara Lu Sheng hanya menerima satu tamu. Bagaimana? Gubernur militer puas dengan sambutan ini? Suara ini sangat familiar. Awalnya kupikir pemilik menara adalah pemain sandiwara yang terpaksa hidup susah. Tak disangka, ternyata dia adalah pangeran yang bermain-main di dunia. Mabuk dan bermimpi adalah sikap paling nyaman di dunia. Kalau begitu, pemilik menara, apakah kau pemain catur? Atau orang yang mabuk melihat permainan catur? Terjebak dalam mimpi indah. Tak tahu siapa sebenarnya Lu Sheng. Gubernur militer. Maukah kau minum sejelas? Kalau minum, mengapa tidak menunjukkan wajah aslimu? Azeng. Sudah lama tidak bertemu. Ahi. Milikku. Ini masih mentah, tidak bisa dimakan. Ini untukmu. Kau pegang.
Kenapa mengikutiku? Karena aku tidak punya tempat untuk pergi. Nanti, aku akan melindungimu. Ahi. Akhirnya aku menemukanmu. Selama 5 tahun ini aku terus mencarimu, tapi tak ada kabarmu. Sekarang kita bersaudara. Bisa bersama lagi. Sheng, melihatmu sekarang hidup dengan baik. Aku sangat senang untukmu. Ahi, ada anggur? Hari ini, aku ingin minum bersamamu sepanjang hari dan malam, berkumpul dengan baik. Eo. Malam ini di Menara Lusheng, hanya ada 1 botol anggur ini. Dulu, kita bersaudara makan dari 1 mangkuk. Sekarang jadi begitu berjarak. Minum bersama. Zheng. Hormati langit dan bumi. Akhirnya mengasihani kami berdua. Bisa bertemu di kota Luan. Sudah lama tidak senang seperti ini. Pernah terpikir, pemuda yang dulu lemah, kini menjadi pemilik Menara Lusheng. Bisa bertahan hidup di tempat yang kacau ini. Banyak hal yang terpaksa dilakukan. Tapi Sheng, tenang saja. Aku hanya menjual informasi. Hanya itu saja. Apa aku tidak percaya padamu? Ayo. Hi. Kamu suka berakting? Aku ingat waktu kecil. Sheng pernah cerita sebuah kisah. Mimpi Lusheng dalam sekejap. Aku suka mendengarkan opera. Tapi tidak suka berakting. Tidak ada satupun peran dalam opera yang bisa menandingi Lusheng dalam hatiku. Hi. Kamu masih ingat permainan kita waktu kecil? Ayo. Dulu pakai batu sebagai anak panah. Ini diajarkan Sheng padaku. Entah siapa di antara kita berdua hari ini yang bisa memenangkan hadiah. Hi. Sangat senang bisa menemukanmu. Zheng. Kamu benar-benar mencari aku? Tentu saja. Bagus. Sekarang, harus memanggilmu komandan? Hi. Antara kita tidak perlu gelas kosong. Tetap perlu. Hari ini bisa bertemu Sheng lagi. Aku sangat senang. Aku akan memberikan hadiah untuk Sheng. Gerka bunga sejak kamu memberantas perampok. Sudah lama ditutup.
Himoling disembunyikan di sini. Selain orang-orangku, elang asing juga mengintai keluarga Hi. Kasihanilah hidup, seperti bunga yang cepat layu. Malam harum semerbak, tak terhalang hujan dan angin. Urusan kemasihuran hanyalah mimpi. Jiwa mabuk dalam mimpi. Bangun terpisah timur dan barat. Bermimpi di atas bantal. Ajang. Ini justru kau yang memberitahuku. Tapi kau sendiri malah lupa. Hishang. Kaulah peran yang paling ingin kumainkan. Bilang atau tidak? Kalau tidak bilang, kau mati. Zheng Ea. Apa yang terjadi? Himoling, kenapa dia bisa di sini? Aku dapat kabar. Katanya Himoling bersembunyi di Gerka Bunga. Ayah angkat, setelah kasus perampokan itu. Bukankah kau yang perintahkan tempat ini dikunci? Tempat ini. Lokasinya tidak jauh dari kamp pelatihanmu. Berani-beraninya berbuat onar di depan mataku. Zhenger, Himoling ini. Lebih baik segera diserahkan ke Nanjing. Ayah angkat. Benarkah kau sama sekali tidak tahu? Kau bahkan tidak percaya pada ayah angkatmu. Ini jelas-jelas ada yang ingin memecah belah kita. Jangan sampai kau termakan omongan mereka. Anak terlalu gegabah. Ayah angkat, biarkan aku selidiki kasus ini. Pasti akan menyerahkan tambang emas dengan kedua tangan. Tapi Himoling ini harus kubawa pergi. Zheng Ea. Jangan kecewakan ayah angkat. Anran dalam bahaya. Letnan Li, bawa orang ini ke kediaman. Siap. Seseorang. Tang Hulu. Bagaimana kau tahu aku suka ini? Enak, kau juga makan. Aku tidak makan.
kau saja yang makan. Enak tidak? Kalau begitu lain kali. Aku belikan lagi untukmu. Lanjutkan, kapan istriku bangun? Kapan sampai di tujuan? Baik. Sudah larut malam. Kamu naik kereta ada tujuan tertentu? Setiap kali aku rindu ibu, aku ingin naik kereta. Dia bilang padaku, lampu-lampu ini adalah kehidupan manusia, penunjuk jalan menuju kebahagiaan. Kalau begitu, lain kali jika kamu ingin melihat, aku akan menemanimu, oke? Kita sepakat, kakak akan selalu menemaniku. Kamu tenang saja. Aku tidak akan berbuat apa-apa padamu. Ayahku masih di tanganmu. Aku tidak akan kabur. Tuan Gubernur tidak perlu mengikutiku. Akhir-akhir ini keadaan tidak aman. Jika kamu membuat masalah lagi, yang akan tercoreng adalah nama baik kediaman gubernur. Apakah gubernur khawatir reputasiku akan tercoreng? Aku tidak bermaksud begitu. Setelah kamu pergi, aku membuka sebuah galeri seni. Aku hanya ingin memilih beberapa lukisan untuk dijual. Untuk membantu ayahku sedikit. Kasus ayahmu memang ada kejanggalan. Aku sudah menyuruh wakil Letnan Lee untuk menyelidiki. Kamu jangan ikut campur. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada meminta bantuan orang lain. Atau mungkin, gubernur juga tertarik dengan galeriku? Tidak tertarik. Kak, belilah bunga untuk kakak perempuan. Sudah larut malam belum pulang. Kalau bunga-bunga ini tidak habis terjual, ayah tidak akan memberiku makan. Aku beli semuanya. Koin perak ini cukup untuk membuat ayahmu memujimu lama. Terima kasih, Kak. Tapi bunga-bunga ini tidak seharga segitu. Yang satu ini untukmu. Kamu harus menyimpannya dengan baik, jangan sampai ayahmu tahu. Karena kejujuranmu lebih berharga dari koin perak ini. Ayo, pulanglah. Terima kasih. Pertama kali ke tempatmu. Tidak mungkin datang dengan tangan kosong, kan?
Terima kasih. Gubernur sudah melihat. Sekarang bisa pergi, kan? Sekadar mengingatkan. Melihat orang melukis adalah hal yang membosankan. Gubernur pasti tidak punya kesabaran untuk itu. Aku akan kembali sendiri ke kediaman gubernur. Tidak perlu diawasi. Tolong gambar potret seseorang untukku. Aku bisa menggambar potret komandan. Tapi syaratnya, aku harus bertemu ayahku. Setuju. Penampilan komandan sekarang sangat gagah, tapi sama sekali tidak ada kehangatan. Aku hanya menggambar apa yang ingin ku gambar, termasuk kakak yang takkan pernah kembali. Sudah kubilang, jangan sebut dua kata itu lagi. Aku Hao Lianseng, suamimu. Juga Komandan Luan Cheng, bukan kakak yang kau remehkan itu. Hao Lianseng. Kenapa panas sekali? Bangun. Hao Lianseng. Kau terluka. Hao Lianseng. Bagaimana kabar Nyonya? Wakil Letnan Li, darah sudah berhenti. Bagaimana hasil tesnya? Ini racun ular biasa, pelaku sengaja mengoleskannya di pisau. Tapi anehnya, jika pelaku berniat membunuh, seharusnya bisa menggunakan racun yang lebih mematikan. Itu urusan nanti. Wakil Letnan Li, kira-kira kapan komandan keracunan? Ini sangat penting. Kira-kira 2 jam yang lalu, di tram, Nyonya diikuti pembunuh. Komandan datang menyelamatkan Nyonya hingga terluka. Dia terluka karena menyelamatkanku. Tapi kenapa dia tidak bilang sama sekali? Komandan memang seperti itu. Lebih suka bertindak daripada banyak bicara. Seperti kasus Tuan Hi waktu itu.
Komandan tidak tahu dia dipindahkan. Tapi dia tidak pernah menjelaskan. Wakil Letnan Lee, kamu cari dokter, aku yang akan menjahit lukanya. Nyonya bisa menjahit luka? Temanku Cumi An belajar kedokteran di luar negeri. Dia pernah mengajariku sedikit. Katanya, waktu efektif penawar racun ular biasa. Tidak lebih dari 4 jam. Cepat pergi. Baik. Pemilik toko. Semua sudah selesai. Pedagang obat terbesar di kota Luan sudah ditemukan. Asalkan dia tidak mengirim barang, seluruh kota tidak akan bisa menemukan serum untuk mengobati gigitan ular berbisa. Bagus. Pemilik toko. 25 dokter bedah di kota Luan sudah diatur semuanya. Tidak ada yang terlewat. Kerja bagus. Kakak. Selama ini pasti kau sudah banyak menderita. Hingga bisa mencapai posisi komandan militer ini, ya? Aku menunggu 5 tahun baru bisa bertemu denganmu. Kau tidak boleh mati. Asalkan kau selamat. Nanti aku akan menemanmu membuat lampion doa. Hanya melukis gambar khusus untukmu. Kakak, kamu datang. Aku lihat 2 hari ini. Kamu terus mengerjakan ini. Tugas dari guru harus diselesaikan. Sudah selesai? Aku tidak bisa. Ini terlalu sulit. Ini untukmu. Ini yang kubuat. Ini kamu yang buat? Hebat sekali. Lukisan di atasnya juga kamu yang gambar? Tidak sebagus gambarmu. Cantik sekali. Terima kasih, Kak. Nyonya, dokter sudah ditemukan. Ming An. Anran, lama tidak bertemu. Sudah 3 jam berlalu. Ketakan. Kapan sebaiknya aku menyelamatkannya? Agar dia benar-benar berterima kasih padaku? Luka dijahit dengan rapi. Tak kusangka hanya dengan sekali ajarkan, kau sudah bisa menguasainya. Ming An. Kali ini berkat kau yang bisa mendapatkan serum lewat koneksi. Kalau tidak, dia benar-benar dalam bahaya. Anran, Jangan sentuh dia. Kau sudah sadar. Hati-hati. bukankah ini anak malang yang dulu diadopsi Paman He? Tak disangka sekarang sudah menjadi komandan militer. Tapi sifatnya masih sama kerasnya. Sebagai dokter, saya menasihatimu. Lebih baik jangan sering marah. Kalau tidak, malam hari mudah demam tinggi. Studio Anran selalu elegan dan tenang. Bukan tempat yang baik untukmu memulihkan luka. Aku adalah suami Anran. Studio Anran adalah studoku juga. Dengan Anran merawatku, pasti akan cepat sembuh.
Orang yang mengganggu, cepat pergi. Ming An yang menyelamatkanmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi Haulian Seng, karena sekarang kamu sudah menikahi Anran, kamu harus baik padanya. Kamu tidak melihat dia lelah sampai sekarang untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu tidak merasa sedih? Ming An. Hari ini terima kasih. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Lain kali aku akan berkunjung ke rumahmu, sekalian menjenguk orang tuamu. Tidak boleh pergi. Kalau kamu tidak nyaman, lain kali aku yang datang ke markas komandan saja. Kebetulan luka komandan masih butuh perawatan lanjutan. Aku juga sekalian memberikan hadiah yang kubawa dari Inggris. Wakil Li, antarkan tamu. Tuan Chu, silakan. Anran, nanti aku hubungi kamu lagi. Baik. Baik apa baik? Kamu ngapain? Kamu menangis. Hanya debu masuk mata. Ming An benar, lebih baik kamu kembali ke markas komandan. Di sini tidak cocok untuk memulihkan luka. Aku menyelamatkanmu hanya kebetulan. Jangan pikir aku sangat peduli padamu. Haulian Zheng. Demam lagi. Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Hari ini di seluruh kota, tidak ada satupun obat yang bisa menyelamatkan komandan. Aku tidak berani lagi, ampunilah aku, tuan rumah. Tuan rumah. Aku tidak berani lagi. Sepertinya, kupingmu kurang tajam ya. Wrong in. Buang saja. Wrong in. Jangan kecewakan aku lagi. Pemilik gedung selalu tegas dalam hadiah dan hukuman. Kenapa kali ini Rongin dibiarkan? Tentu saja untuk membuatmu bekerja lebih keras. Cari lagi sekelompok orang baru. Sepertinya gubernur militer kita ini benar-benar bandel. Ada apa? Masih tidak enak badan? Niang, tidak apa-apa, Niang. Tidak apa-apa. Anran, jangan pergi. Aku di sini. Anran. Jangan takut, Anran. Jangan tinggalkan aku, jangan takut Anran. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Jangan takut. Anran. Jangan takut. Anran. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Hizhen. Ternyata dibanding membencimu, aku lebih takut kehilanganmu. Anran.
Kamu sudah bangun? Bagaimana rasanya? Begini caramu memperlakukan pasien? Aku lapar, ingin makan. Mau makan apa? Pergilah. Ja. Kamu masih ingat? Dulu saat kamu sakit, tidak mau makan. Hanya kue plum buatanku yang bisa membuatmu makan lebih banyak. Orang lain suka memakannya sebagai makanan penutup. Hanya kamu yang suka makan yang asin. Kali ini asinnya kurang pas, mungkin rasanya agak asam. Tidak apa-apa, aku suka. Aku pasien, kamu yang menyuapiku. Enak tidak? Makan satu lagi. Kamu benar-benar merasa enak. Enak kok. Cantik sekali. Ada lagi yang perlu diperintahkan, Tuan Gubernur Militer? Kamu boleh pergi. Oh ya? Wakil Letnan Lee akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Temuilah ayahmu. Ayah, Anrea. ayah. Kenapa kau dipukul seperti ini? Duduklah. Siapa yang melakukannya? Apakah Hao Yanzhen? Bukan His Heng. His Heng yang menyelamatkan ayah. Sekarang situasinya genting. Dengarkan ayah. Ada orang bernama Liang. Dialah yang diam-diam memperkenalkan bisnis perampokan padaku. Ayah tenang, aku pasti akan menemukan orang ini. Baik. Oh ya ayah, Ming An juga sudah kembali. Kita punya satu lagi orang yang bisa membantu. Ayah selalu seorang pedagang yang jujur dan baik. Ayah tidak pernah menyakiti siapapun, satu-satunya kesalahan adalah salah mempercayai orang. Dosa, oh dosa. Ayah, selama kita bertindak benar, kebenaran pasti akan terungkap. Bagaimana denganmu? Apakah His Heng menyusahkanmu? Ini semua salah ayah. Dia tidak akan berbuat apa-apa padaku, lagi pula dia masih butuh tambang emas. Kalian berdua adalah saudara, bagaimana bisa menikah? Ini benar-benar tidak masuk akal. Ayah, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Dulu, kenapa nyonya keempat yang baik-baik saja tiba-tiba bunuh diri? Kakak juga yakin ini ada hubungannya denganmu. Wanita ini mengkhianati keluarga He. Dia yang bersalah pada kami. His Heng bahkan datang untuk membalas dendam pada kami. Kamu harus percaya pada ayah. Aku tentu percaya ayah. Oh ya ayah, mas kawin yang kau berikan sudah kutemukan. Bagus. Ayah tenang, aku pasti akan menggunakan barang ini dengan baik. Pasti akan melindungimu.
Baik. Zhang. Kenapa kau datang? Kenapa tidak memanggilku? Aku sengaja datang untuk berterima kasih atas alamat yang kau berikan beberapa hari lalu. Dan hadiah kecil yang kau berikan. Ahi. Kostummu ini benar-benar memiliki pesona yang unik ya. Mengentarkan anger untukku. Ngapa repot-repot datang sendiri? Bukankah beberapa hari lalu aku sudah menghabiskan anggur langkamu? Hari ini aku sengaja menyiapkan 2 botol anggur impor. Oh ya. Beberapa hari lagi datanglah ke kediaman komandanku. Lihat rumahku sekarang. Zhang. Belum pernah dengar aku menyanyi operakan. Bagaimana kalau aku nyanyikan satu lagu untukmu? Baiklah. Dengan senang hati mendengarkan. Lihat di sini ada goresan ke samping. Itu adalah karakter Hiemyu. Ayo. Aku ajari kamu menulis. Hello. Anda pasti Nona He yang baru menikah dengan Zheng kami. Aku ayah angkat Hao Lian Zheng. Zhao Ziqian. Senang berkenalan. Nona He. Aku selalu berpikir, bisa berbincang baik-baik denganmu. Anran. Anran. Haolian Zheng. Akhirnya kamu kembali.
Anran. Siapa? Laporan komandan, itu Panglima. Dia memaksa Nona Hi menandatangani surat cerai. Menyerahkan peta tambang emas, Nona Hi menolak. Bilang kecuali komandan sendiri yang meminta cerai. Kalau tidak akan meninggalkan komandan. Panglima marah dan menghukum Nyonya. Panglimanya mana? Sudah pulang ke kediaman. Anran. Aku akan cari Zhao Ziqian. Penghinaan terhadap istriku tidak boleh dibiarkan. Anran adalah istriku. Siapa yang berani menyentuhnya adalah musuhku. Bahkan jika orang itu adalah ayah angkatmu. Sekarang kamu malah karena seorang wanita menegur ayah angkatmu. Dia membuatmu keracunan hampir tewas. Kamu malah masih begitu membelanya. Kamu mau bagaimana menghadapiku boleh saja. Kamu mau tambang emas, aku juga bisa bekerja sama denganmu. Tapi kalau kau berani sentuh Yanran, aku tidak akan membiarkannya. Dia adalah wanita yang paling kucintai seumur hidupku. Hao Liansheng. Beraninya kau bicara seperti itu pada ayah angkat. Kalau kau berani sentuh dia lagi, hubungan kita selesai. Siapa yang suruh kau obati luka sendiri? Jangan memaksakan diri saat tidak seharusnya. Sekarang yang kupikirkan hanyalah bagaimana lukamu bisa sembuh. Aku tidak punya pikiran lain, kau juga tidak perlu overthinking. Aku tidak overthinking. Kalau sakit, kau boleh berteriak. Maafkan aku. Aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Dia juga memperlakukanmu seperti ini? Aku sangat beruntung. Aku sudah berkali-kali selamat dari pertempuran sengit. Dia melihat aku berguna. Jadi dia menjadikanku anak angkat. Tapi aku tahu, begitu aku tidak berguna lagi, dia akan membuangku. Makanya aku harus merebut posisi gubernur militer. Agar tidak ada yang bisa dengan mudah mengkhianatiku. Ternyata selama ini, kau hidup sangat menderita. Banyak orang yang hidupnya menderita. Aku sangat beruntung. Beberapa hari ini, Hao Liansheng. Bisakah kau membantuku menyelidiki seseorang bernama Liang? Ayahku bilang, dialah yang diam-diam memperkenalkan bisnis perampokan ke keluarga He. aku sudah menyelidikinya, tenang saja. Jaga dirimu baik-baik. Urusan lainnya serahkan padaku. Tidurlah. Dulu kau juga selalu memperhatikanku seperti ini. Waktu itu aku pikir kita akan bersama selamanya.
Berikan yang paling mendesak dulu padaku. Yang lainnya akan kuhandle satu persatu sesuai prioritas. Gubernur, demi merawat istri, kau sudah beberapa hari hampir tidak tidur. Padahal lukamu sendiri belum sembuh. Lukaku ini sudah sembuh dari dulu. Kau selidiki saja siapa saja yang berhubungan dengan Ahi. Dia bisa berdiri di dunia hitam dan putih dalam waktu singkat. Membuktikan kemampuannya yang kuat, tapi aku masih khawatir. Dia akan dimanfaatkan orang lain. Ada kabar tentang Liang? Ada, Tuan Gubernur Militer. Pembunuh yang mencoba membunuh nyonya terkait dengannya. Ternyata seperti yang Tuan duga, majikannya adalah Liang. Liang juga yang membeli habis penawarnya. Sayangnya, ketika kami menemukannya, dia sudah dibunuh orang. Aku curiga jangan-jangan. Jangan nebak-nebak. Kasus Liang kemungkinan besar juga ada hubungannya dengan ayah angkatku. Lanjutkan penyelidikan ini, jangan sampai membuat mereka curiga. Selain itu, barang yang kuminta kamu siapkan sesuai jadwal. Sudah siap? Wakil Letnan Lee. Kenapa urusan cuci baju juga harus kamu yang lakukan? Nyonya salah paham, ini persiapan Tuan Gubernur Militer untuk para pengungsi. Beberapa hari ini salju turun lebat, Tuan Gubernur Militer khawatir ada yang mati kedinginan. Jadi menyiapkan pakaian hangat ini. Juga menyediakan tempat penampungan sementara untuk mereka. Beberapa potong ini hanya contoh. Semuanya menggunakan kapas yang sangat tebal. Jika dihitung semua pengungsi di kota ini, apakah kediaman gubernur militer bisa menanggungnya? Justru karena tidak bisa menanggung. Makanya Tuan Gubernur Militer terpaksa menambal sulam. Dia tetap seperti dulu, menanggung semuanya sendiri dalam diam. Kali ini, aku harus membantunya. Apa di kediaman gubernur militer tidak ada pelayan yang bisa disuruh? Sampai harus menyuruhmu yang sedang sakit merawatku. Berkat perawatanmu yang telaten beberapa hari ini, aku sudah jauh lebih baik. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? Pemilik pabrik tekstil ini sudah berteman lama dengan ayahku. Jujur dan harganya juga wajar. Hanya saja karena terlalu jujur, dia banyak bermusuhan sehingga bisnisnya agak sulit. Jika kamu membutuhkan, bisa menghubunginya. Catat di akun keluarga Hi, nanti aku yang bayar. Nyonya menyuruhku jadi gigolo ya? Jangan bercanda, aku takut kamu malah membuat kediaman gubernur militer bangkrut. Baiklah. Besok temani aku menemui beberapa wartawan lagi. Untuk apa? Memperbaiki citra Tuan Gubernur Militer. Agar bisa bekerja sama dengan para kolot di kamar dagang. Baik. Tapi ada syaratnya, aku juga ingin membantu menyelidiki kasus ayahku. Misalnya, bagaimana lagi kita bisa menyelidiki Liang? Apa maksudmu? Wakil Letnan Lee bilang, Liang membeli habis serum penawar bisa ular. Menyimpan serum ini membutuhkan gudang khusus. Pasti dia punya mitra kerja yang dipercaya. Kita hanya perlu mengecek gudang mana yang memenuhi syarat ini, kan? Istriku memang pintar sekali. Haulian Zheng. Zhang, Ahi, kamu datang? lagi santai, sekalian mau menjengukmu. Sedikit hadiah. Ini pasti istri barumu, ya? Dia Ahi yang sering kamu ceritakan? Memang tampan, lebih ganteng darimu. Sering ceritakan? Untung kamu memuji Ahi, aku tidak marah. Malah senang. Dia sering cerita tentang aku? Ahi, ini istriku, Hi Anran. Halo, aku Hi Anran. Istri Zhang. Aku tidak akan lancang. Mohon maaf. Anran. Kamu temui wakil komandan Lee dulu, bicarakan hal tadi. Aku dan Ahi masih ada yang mau dibicarakan. Baik. Ahi, sini. Kediaman Azheng sebagai gubernur militer memang megah. Sesuai dengan statusmu sebagai penguasa kota. Kalau suka, pindah saja ke sini tinggal bersamaku.
Aku orang yang terbiasa hidup tenang. Asheng, lebih baik jaga kesehatanmu dulu. Lihat. Akhir-akhir ini sibuk urusan dinas. Aku lupa membuka blokir teatermu. Bagaimana kalau kubuka sekarang? Biarkan saja tetap diblokir. Aku juga jarang dapat waktu santai. Bisa melakukan hal yang kusukai. Asheng, jangan khawatirkan aku. Baik. Yang penting kamu senang. Pelayan. Siapkan 2 botol arak, aku dan Ahi mau minum bersama. Ayo. Ahi. Katakan. Sekarang aku gubernur militer, kamu pemilik gedung. Kita hidup berkecukupan. Tapi siapa sangka? Dulu kami juga sering di pelabuhan. Mengais makanan yang dibuang orang. Langit sebagai atap, tanah sebagai ranjang. Hidup dalam kemiskinan yang menyedihkan. Tapi masa-masa itu, bagiku, tidak terasa begitu pahit. Bahkan, sangat merindukannya. Tentu saja kamu rindu, aku yang selalu memberimu makanan enak. Alasan ku merindukannya. Bukan hanya karena perasaan kita di masa sulit lebih tulus. Tapi karena kita yang belum dewasa. Selalu merasa dunia seberat apapun. Asalkan kita saling mengandalkan. Pasti ada harapan. Orang memang harus tumbuh dewasa. Lihatlah kamu sekarang. Sudah tumbuh membuatku terkesan. Ahi dulu sangat sederhana. Asheng juga sangat sederhana. Tapi semua orang akan tumbuh. Setelah dewasa, banyak hal justru menjadi lebih rumit. Semakin rumit, orang-orang akan merindukan. Jika bisa kembali ke masa lalu, apakah akan menjadi lebih baik? Asheng, jika diberi kesempatan memilih lagi, maukah kamu kembali bersamaku ke masa itu? Lihatlah. Masih suka nangis seperti waktu kecil. Ayo. Ahi. Kapanpun dan dimanapun. Ada kamu. Ada Anran. Sudah cukup. Semoga kita bertiga. Semua seperti yang kamu inginkan. Semua indah. Bahkan jika itu mimpi, mimpikanlah yang lebih indah dan lebih baik. Hubungan gubernur militer dan istrinya sangat harmonis. Sibuk sekali masih mau menerima wawancara kami. Tapi belakangan ada kabar perceraian. Bagaimana tanggapan kalian berdua? Itu hanya rumor yang tidak berdasar, tidak perlu diperhatikan. Lebih baik fokus pada kesejahteraan rakyat saat ini. Saya dan istri telah siap bekerja sama untuk mengatur dunia bisnis. Memperhatikan kondisi rakyat dan membantu menyelesaikan masalah mereka. Istriku, bagaimana pendapatmu? Saya dan gubernur militer satu hati, tidak mungkin ada perceraian. Banyak yang bilang kalian dulu adalah kakak beradik. Apakah menikah tidak melanggar norma? Ada juga yang bilang gubernur militer memanfaatkan kasus perampokan untuk mengancam Tuan He, pernikahan kalian hanya untuk
Menguasai harta keluargahi. Mereka bilang gubernur militer terlalu kejam. Memiliki reputasi buruk sebagai panglima perang yang haus darah. Istriku, bukankah lebih baik kamu sendiri yang menjelaskan masalah ini? Jangan lupa, Himoling masih di penjara. Orang itu kamu sendiri yang cari. Benar-benar menjerumuskan diri sendiri. Hanya mereka yang benar-benar mengenal gubernur militer. Yang tahu seperti apa dia sebenarnya. Setiap kali aku dalam bahaya, dia selalu yang pertama menemukanku, melindungiku, menyelamatkanku. Dia juga adalah gubernur militer Luan Cheng. Meski tindakannya kejam, tetapi tinjunya hanya ditujukan pada penjahat. Punggungnya selalu untuk rakyat Luan Cheng yang perlu dilindungi. Meski aku dan dia tidak akur karena kasus perampokan, tapi aku percaya dia hanya seseorang yang gigih mencari kebenaran. Soal orang yang meragukan hubungan kakak beradik kami. Dulu aku ikut ibu yang dipaksa menikah lagi ke keluarga He. Dia yang melindungiku dari perundungan. Dia juga yang menjadi penyelamatku. Kakak, aku juga sudah menyuruh orang mengantar Bara ke kamar ibu keempat. Tenang saja. Gubernur militer dulunya adalah kakak tiriku. Dan orang yang sangat penting dalam hidupku. Dulu dia sangat hati-hati dan rendah diri. Tapi demi aku, dia bisa menjadi orang yang paling berani di dunia ini. Tidak membiarkanku terluka sedikit pun. Melindungiku dari badai. Perlindungan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Jadi selama 5 tahun ini aku berusaha keras. Tujuannya adalah untuk menemukannya dan memberitahunya. Baik 5 tahun yang lalu maupun 5 tahun kemudian. Aku mencintainya, aku mencintainya. Bisa kalian berdua berdiri sebentar untuk difoto? Nyonya. Bisa kalian berdua lebih dekat lagi? Ming An, kenapa hari ini kamu ada waktu datang? Bukannya kemarin bilang mau datang melihatmu? Dan aku juga membawakan hadiah yang sangat kamu sukai. Memang benar Chu tidak pernah menyerah. Ini adalah desain baru dari perancang Inggris. Sangat cocok untukmu. Ini terlalu mewah. Nyonyaku sudah memiliki perhiasan yang disukai. Lebih baik Tuan Chu memberikannya kepada orang lain. Kebutuhan materi, komandan pasti bisa memenuhinya. Bagaimana dengan kebutuhan batin? Aku dan Anran sudah bersahabat sejak kecil. Kami sejak kecil sudah menyukai buku yang sama. Bagaimana dengan komandan? Yang bisa menemaniku selamanya hanya kakak Ming An. Ini edisi koleksi. Camel. Hi Anran. Kamu adalah istriku, kamu ditakdirkan hanya untuk menemaniku selamanya. Hao Lianzheng. Tuan Chu, masih mau melihat lagi? Ini adalah kebiasaan sehari-hariku dengan Nyonya. Hao Yanzhen, Dan kamu tidak akan pernah punya kesempatan seperti ini. Hao Yanzhen.
Bahkan berpikir pun tidak boleh. Orang tak tahu malu. Dia adalah adikmu. Lalu kenapa? And ran. Lepaskan aku sudah menikahinya. Ditakdirkan untuk menemaninya selamanya. Lepaskan aku, Letnan Lee. Antarkan tamu. Tuan Chu, silakan. Tidak usah. Aku pergi sendiri. Ming An, aku. Haulian Zheng. Kamu harus mempermalukanku di depan orang lain? Mempermalukan. Hian Ran. Jika kamu anggap ini mempermalukan, itu terlalu ringan. Lepaskan aku. Aku beritahu kamu. Aku Haulian Zheng tidak harus memilihmu. Wakil Letnan Lee, undang putri keluarga Wen. Beritahu para pelayan untuk libur. Hari ini istri gubernur yang akan melayani. Bukankah katanya tidak akan dijodohkan lagi? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Jika kamu ingin ayahmu nyaman di penjara, sebaiknya patuhi aku dengan baik. Maaf membuat gubernur menunggu. Nona Wen mau datang, berapapun lama menunggu tidak masalah. Kebetulan ada teh baru yang baru sampai. Nona Wen bisa mencicipinya. Tuangkan teh. Jika ini perintah gubernur, dan bisa membuat gubernur senang, maka aku akan memenuhi keinginan gubernur. Gubernur, siapa nona ini? Orang yang tidak penting. Kamu bisa menyuruhnya melakukan apa saja. Hari ini janji dengan gubernur, aku sengaja memesan gaun khusus. Bagaimana menurut gubernur? Gaun apapun akan terlihat cantik di tubuhmu. Hanya saja menurutku masih kurang. Aku lihat jaket yang dipakai nona ini. Sangat cocok denganku. Jika kamu suka, bisa menyuruhnya melepasnya. Lepaskan. Perintah gubernur tidak boleh ditolak. Sudahlah. Setelah dilihat, biasa saja. Pakaian tergantung siapa yang memakainya. Bukan karena terlihat bagus lalu diambil. Gubernur, pelayan ini memang punya karakter. Tolong tuangkan teh. Pelayan ini bodoh sekali, menuang teh saja tidak bisa. Kalau begitu minta gubernur ganti dengan orang yang lebih cerdas. Hampir lupa. Para pelayan di rumah sudah libur. Aku akan memanggil wakil Letnan Lee. Kenapa? Gubernur belum puas? Atau mungkin kamu punya ide baru untuk menghina aku? Pertemuan dengan gubernur militer hari ini sangat mendadak ya. Beberapa hari lalu, kasusmu dengan adik perempuanmu jadi buah bibir di seluruh kota. Meski aku tak tahu alasannya. Paman Zhao masih mengatur perjodohan ini. Tapi hari ini setelah melihat kecantikan Nyonya. Nyonya ternyata wanita yang punya karakter. Sudah memuaskan rasa penasaranku. Aku memanfaatkanmu seperti ini, kamu tidak marah? Aku paling benci dengan skenario pernikahan keluarga seperti ini.
Aku sudah punya orang yang kusuka. Tapi lain kali jika butuh boneka, gubernur militer bisa cari aku. Menyerahkanku pada orang lain. Hi Anran. Kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Waktu itu bukumu kubuang, sudah kubelikan yang baru. Adheng. Apakah kita seperti Liontin ini? Bahkan jika disatukan kembali, luka itu takkan pernah hilang. Yang lucunya, kupu-kupu ini pecah karena tanganku sendiri. Dan itu keputusan yang paling kusesali. Hai Ming An. Besok ketemu di studio lukis ya. Masuk. Gubernur militer, kunci rumah samping sudah diambil. Ahi selalu ingin punya rumah. Akhirnya aku bisa mewujudkannya untuknya. Gubernur militer sangat tulus pada pemilik gedung ya. Ahi adalah satu-satunya keluarga yang kupunya di dunia ini. Aku juga bersyukur pada langit. Karena memberikanku adik yang begitu murni dan baik hati. Semoga dia tetap menjadi pemuda yang sama setelah melewati banyak hal. Ngomong-ngomong, barang yang kuminta kamu siapkan besok. Sudah siap? Tenang gubernur militer, semuanya sudah diatur. Baguslah. Kakak, kapan kita bisa punya rumah sendiri? Pasti akan ada. Ibu. Aku akhirnya menemukan adikku. Aku juga menemukan Anran kembali. Aku akan berusaha memberinya rumah yang sesungguhnya. Ahi. Kunci rumah samping. Kamu adalah satu-satunya pemiliknya. Besok aku akan menjemputmu, jangan ditolak ya. Baik. Kamu masih ingat, aku ingin punya rumah. Ahi. Aku punya pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Kamu hanya ingin terus berada di teater ini. Tidak mau keluar jalan-jalan. Apa bedanya? Panggung teaterku ini juga bisa menyanyikan penderitaan manusia, perpisahan hidup dan mati. Dan ada satu hal lagi yang bisa membekukan waktu. Mencatat seluruh hidup kita. Apa itu? Masuklah. Ayo. Apa ini? Ini kamera. Kita bersaudara bertemu lagi, belum ada foto bersama. Ayo kita foto bersama. Kalau begitu di atas panggung saja. Anggap saja sebagai kenang-kenangan.
Aku tidak akan kembali lagi nanti. Baik. Ahi. Hari ini ulang tahun Anran, aku duluan ya. Zhang. Kurasa tidak perlu. Saat ini Nona He. Seharusnya sudah ada yang menemani. Jangan-jangan Cumingan lagi. Ming An, kamu tunggu sebentar, aku akan segera siap. Kok kamu? Bukan anak muda keluarga Chu, kamu kecewa ya? Aku hanya janjian dengan Ming An untuk menjual lukisan. Kita tidak seburuk yang kamu pikirkan. Baiklah. Kalau begitu tunggu dia datang. Biarkan dia melihat betapa buruknya kami bersaudara ini. Haolian Zheng. Kamu tenang dulu. Kamu lepaskan aku dulu. Haolian Zheng, kamu gila. Ya. Aku pikir 5 tahun kemudian aku masih mencintaimu. Aku memang gila. Anran buka pintu. Ini aku. Kamu lepaskan aku dulu. Anran. Ming An masih di luar. Anran. Kamu lepaskan aku dulu. Anran. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Ada apa? Anran, kamu kenapa? Ada apa, Anran? Kamu mau dia dengar suara kita bercinta? Kamu bisa saja berteriak. Haolian Zheng, Anran. Kamu lepaskan aku, Haolian Zheng. Nyonya, aku sudah bilang, orang yang kamu nikahi adalah gubernur militer. Bukan Haolian Zheng. Kamu mau tahu apa yang Haolian Zheng pikirkan? Haolian Zheng yang kamu benci. Bahkan Duri Mawar pun tidak mau melukaimu. Tapi kamu tidak mencintainya. Aku dan dia. Kamu bilang, peluruku lebih cepat. Atau dia buka pintu dan panggil orang lebih cepat? Anran, kamu kenapa? Ada apa? Anran. Aku mohon. Suruh dia pergi. Ming An, aku sedang tidak bisa sekarang. Kita bertemu lain kali. Baiklah. Aku pulang dulu. Jika butuh, kamu bisa hubungi aku kapan saja. Anran. Meskipun kamu terluka parah karena dia, tetap tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Benar kan? Maaf, Ming An. Gelang pertunangan ini, aku tidak bisa menerimanya. Kamu simpan saja untuk orang yang benar-benar akan bersatu hati denganmu. Tapi kamu dan His Heng tidak mungkin.
Kalian adalah kakak beradik. Selama kamu adalah putri keluarga He, dia tetap anak tiri keluarga He. Di antara kalian, tidak ada pilihan lain. Kalau begitu aku tidak akan menikah seumur hidup. Di mata orang lain, kita melanggar norma. Tapi cinta adalah cinta, tidak ada alasan. Meskipun nanti dia hanya bisa menjadi kakakku. Tapi aku punya kenangan indah antara kita untuk dikenang. Sudah cukup. Ming An, jangan buang waktu lagi. Dia hanya punya aku. Aku juga hanya mau dia. Azeng, Azeng. Kau semakin sulit dihadapi. Katakan. Nyawamo. Harus kuambil atau tidak? Aku pernah mempertaruhkan satu kakiku untukmu. Katakan. Apakah sebuah keluarga bisa menebusnya? Komandan. Pemilik gudang tempat Liang menyimpan serum sudah ditangkap. Dia adalah sepupu Liang. Diam-diam juga menyelundupkan candu. Orangku hanya menyebarkan kabar. Katanya ada sejumlah candu yang datang dari luar, butuh gudang yang aman untuk disimpan. Kau memang tergoda. Menghilang begitu lama. Untuk sejumlah candu, kau berani kembali. Bahkan membawa ikan besar. Komandan, ampunilah saya. Semua ini karena dipaksa Liang untuk menyelundupkan candu. Saya benar-benar tidak tahu yang lain, Komandan. Kalau begitu, buku catatan rahasia Liang juga tidak kau ketahui? Komandan, buku catatan buruknya itu saya lebih tidak tahu, Komandan. Komandan jangan bunuh saya akan mengaku semua. Himoling sebenarnya tidak terlibat dalam perampokan ini. Semua ini adalah jebakan Liang. Oja, ada seseorang yang menyuruhnya melakukan ini. Tapi siapa orang itu, saya benar-benar tidak tahu. Komandan ampunilah saya janji akan mengaku semua yang saya tahu. Tidak akan disembunyikan. Jangan bunuh saya. Bawa pergi. Terima kasih Komandan. Himoling. Benar tidak ada hubungannya denganmu? Komandan. Aku tanyakan untuk terakhir kalinya. Apakah kau orang yang membunuh ibuku? Hisham. Tidak peduli berapa kali kau tanya. Jawaban saya selalu sama. Aku tidak pernah menyakiti ibumu. Ibumu dulu ketahuan mencuri peta tambang emas olehku. Aku mengurungnya hanya untuk tahu di mana komplotannya. Tapi ibumu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kamu sudah tahu kejadian selanjutnya. Seberapapun marahnya aku tidak pernah memukul ibumu sekalipun. Kalau memang begitu, kalau kamu masih menyimpan dendam padaku, aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi Anran tidak bersalah. Dengar baik-baik. Baik sekarang maupun nanti. Anran adalah satu-satunya istriku. Kalian adalah kakak beradik.
Kalau aku peduli reputasi, mana mungkin aku menikahi adikku sendiri di depan umum? Aku akan selidiki apa yang kamu katakan. Sebaiknya kamu berdoa. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Hari ini ulang tahun Anran. Sebentar lagi aku akan menyuruh orang menjemputmu. Hisham, Yun Er. Apa kabar di rumah akhir-akhir ini? Semua baik-baik saja, jangan khawatir. Nona, jangan terlalu khawatir. Pasti Tuan akan baik-baik saja. Tuan, Nona, lihat siapa yang datang. Tuan sudah pulang. Ayah. Ayah sudah keluar? Luka ayah. Tidak apa-apa. Komandan, dia sudah menemukan saksi yang memfitnah ayah. Jadi ayah dibebaskan, kan? Ayah, aku sangat merindukanmu. Ini. Anak perempuan kok berperilaku seperti ini. Ayah, cepat duduk. Anran, bagaimana kalau kamu putus dengan His Heng saja? Kita pergi dari kota Luan, ya? Aku tidak menyesal. Baiklah. Ayah tidak akan memaksamu lagi. Yang penting kamu bahagia. Hari ini ulang tahunmu. Ayah akan menemanimu merayakan ulang tahun. Ayah memang yang terbaik. Masih ingat ulang tahunku. Aku juga ingat. Ming An. Paman Hi, ini anggur yang kubawa khusus dari Prancis. Pasti Paman akan menikmatinya hari ini. Baik-baik. Kalian berdua ngobrol saja, aku ke dapur. Aku akan memesan beberapa hidangan kecil. Kita bersama-sama merayakan ulang tahun Anran. Baik. Ming An, aku. Tak perlu berkata apa-apa lagi. Hadiah ulang tahun pasti bisa diterima, kan? Selamat ulang tahun, Anran. Terima kasih, Ming An. Haulian Sheng dan Hi Anran menikah, menjadi suami istri. Semoga hidup tenang, dunia damai. Ibu. Lihat, hal yang paling kutakuti dulu, sekarang sudah tidak takut lagi. Ibu. Maafkan aku melepaskan kebencian. Hanya ingin hidup tenang di dunia ini. Selamat ulang tahun.
pelayan. Gubernur militer. Nyonya masih di kediaman keluarga Hi. Kenapa belum pulang? Nyonya tinggal untuk makan malam di kediaman keluarga Hi. Tuan Chu Ming'an juga pergi ke sana. Kamu pergi saja. Baik. Pada akhirnya, kamu tetap memilih dia.